Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Kali ini aku nentuin tema karena adanya request ya, kabar mantan. Tentang mantan ya ini ya, tentang seseorang yang mungkin sudah terpisah dari kamu. Tapi ingat juga ya buat teman-temanku yang lagi berada di readingan ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik. Aku harap juga ya buat teman-temanku dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku. Kabar mantan saat ini. Oke, ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, keadaan mantan kamu saat ini. Di sini ada TikTok. Dia lagi menunggu waktu ya. Menunggu waktu untuk apa? Apakah untuk mencapai kebahagiaannya? Apakah untuk mencari kebahagiaannya? Karena mungkin ya ada kehidupan dia saat ini itu begitu-begitu aja. Ini ada ini ya, round and round ya. Jadi kehidupan dia itu ya mungkin stuck. Bisa juga stuck. Bisa saja tidak ada perubahan. Bisa saja mungkin dia jauh dari keberuntungan ya. Karena ini ada gambaran. Dia merasakan kalau dia itu mungkin bisa menjadi seseorang yang hebat gitu loh tanpa kamu, tapi ternyata keadaannya dia ya begitu-begitu aja, gak ada perubahan. Mungkin ya dia punya pasangan, tapi ya mungkin keadaannya itu kayak apa ya, hubungan yang dia jalani itu mungkin sama juga seperti halnya yang dia perlakukan kepada kamu ya, on off gitu ya. Dia mungkin yang toxic, atau mungkin dia yang egois, atau mungkin dia yang orang yang cuek gitu ya, sehingga akhirnya ya menunjukkan kalau dia itu memang tidak ada perubahan. Itu keadaan dia ya saat ini. Oke. Di sini aku melihat juga ada blessed. Di sini benar-benar kayak dia berharap, ada sebuah harapan. Ini kayak ada bintang nih, ada harapan. Ya, bisa ibarat kata itu saat kita mungkin ya di malam hari, terus kita duduk di luar termenung gitu ya, lalu ada bintang jatuh. Nah itu kan kita berdoa tuh, memanjatkan sebuah harapan kita. Nah itu yang dilakukan dia berharap gitu loh, berharap ada satu perubahan dalam hidupnya dia, tapi dia sendiri tidak ingin merubahnya. Dia nggak tahu mungkin caranya bagaimana gitu ya, atau dirinya itu memang belum berubah ya, karena dia entah itu dia masih hanya mencari kesenangan dia tidak mementingkan untuk masa depannya. Yang penting saat ini gitu loh, saat ini aku happy ya aku jalani, aku nggak tahu kedepannya bagaimana, mungkin ya seperti itu. Nah ini aku juga melihat ada juga beberapa dari dia yang merasa kesepian banget gitu. Kenapa ya? Mungkin dia punya pasangan ya, tapi dia merasa kayak hampa hidupnya. Nggak tahu ya, mungkin seseorang yang dekat dengan dia itu cuek juga begitu ya, atau mungkin seseorang yang dekat dengan dia itu tidak menunjukkan keseriusan, atau mungkin kebanyakan dia yang berkorban sementara pasangannya mungkin tidak menghargai pengorbanannya dia gitu. Sama halnya mungkin bisa saja karma ya yang didapatkan dia ya. Ini beberapa dari mantan-mantan kamu yang terbaca seperti ini. Aku akan coba lihat lagi di kartu ini ya, apakah yang terbaca. Kabar mantan kamu saat ini. Kabar mantan kamu saat ini. Kita akan ambil 3 juga. Wow, ini luar biasa ya kartunya untuk mantan kamu. Kasian banget ya. Di sini ada Gear with Snake. Apa ya, kayak di dalam hubungan dia, mungkin dia punya pasangan ya saat ini, tetapi di dalam hubungan yang dijalin ada yang membatasi hubungan dia. Entah mungkin ada restu dari orang tua mereka yang tidak setuju, atau memang ada perbedaan antara mereka berdua ya. Aku melihat di antara hubungan mereka berdua itu mungkin hadir juga si orang ketiga.
nggak tahu ya apakah memang mantan kamu yang menghadirkan atau pasangannya yang menghadirkan. Sehingga akhirnya makanya keadaan dia berharap kayak apa ya, berharap ada sebuah perbaikan gitu loh. Mungkin dalam hidupnya dia atau dalam hubungan percintaannya dia ya di sini ya. Kita akan coba lihat nanti selanjutnya di kartu tarot ya. Kita akan coba bahas. Nah, mungkin bagi dia yang sudah menjalin suatu hubungan, dia sudah mengakhirinya. Ya, sudah mengakhiri hubungannya dengan pasangannya. Mungkin dia merasa juga tidak ada kejelasan, ataupun di sini dia masih menginginkan kamu ada new beginning. New beginning itu berharap mungkin ada kesempatan buat kamu. Ada kesempatan yang diberikan oleh kamu ya, maksudnya ya itu. Jadi dia berharap juga ada kata maaf mungkin dari kamu, atau kamu memberikan suatu kesempatan buat dia untuk mungkin memperbaiki diri atau untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu gitu. Ya ini dia. Ending bring new beginning. Ya, growth, seperti ada pertumbuhan. Ada cinta dia masih ada gitu loh. Dan dia berharap ada perubahan. Perubahan dalam hubungan dia dengan kamu, karena seseorang yang mungkin berada di samping dia itu mungkin sudah mengkhianati dia gitu loh. Atau dia yang kalau ya memang dia arti kata dia masih mencintai kamu, sehingga pasangannya itu merasakan kalau dia tidak mencintai pasangannya dengan tulus gitu loh. Dimana mungkin pikiran dia itu masih ke kamu. Ya. Tapi dia berusaha untuk menerima. Mungkin di antara kamu dengan itu mungkin ada perbedaan ya. Makanya kamu dengan dia seperti tidak bisa bersatu, ya. Nah, aku juga melihat the relationship is over. Nih ini juga dimana dia di sini intinya dia berharap ada kesempatan kedua. Tapi kamunya mungkin tidak menginginkan ada kesempatan kedua begitu. Ini mungkin karena efek dia yang sudah mengkhianati kamu. Nah, di kondisi dia mungkin dengan pasangan dia saat ini juga seperti itu. Dia mungkin mengkhianati atau dia dikhianati, sehingga akhirnya dia ingin kembali ke kamu karena dia tahu hanya kamu yang setia gitu loh. Hanya kamu yang baik, hanya kamu yang pengertian, ya. Hidupnya menderita juga sih di sini ya, aku lihat. Self indulgence. Nah, ada beberapa dari dia mantan kamu yang mungkin dia lagi fokus kepada diri sendiri. Dia fokus kepada kehidupan dia. Ya mungkin ada kehidupan dia yang mungkin terpuruk ya, entah itu dari segi keuangan, dia yang mungkin punya banyak tanggung jawab, sehingga dia harus fokus kepada diri sendiri, dan dia mungkin tidak menginginkan untuk bercinta dulu ataupun memikirkan asmara ataupun cinta dulu gitu ya. Dia fokus kepada finansial, dia fokus kepada kebahagiaan keluarganya dia, mungkin orang tuanya, adik-adiknya, abang-abang, kakak-kakaknya gitu ya. Ada seperti itu. Jadi beberapa dari dia ini kayak fokus kepada diri sendiri. Entah kenapa ya, mungkin ada kondisi dia yang disakiti oleh kamu, ya. Jadi dia merasa kayak ada trauma. Ini beberapa dari dia ya. Tapi kebanyakan saat kamu yang mungkin ditinggalkan, ya mungkin dia lagi fokus kepada diri sendiri karena tidak ada kehidupan yang berubah yang dirasakan ya. Oke. Kita akan lihat dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca di sini. Nanti kita akan spill juga zodiak-zodiaknya. Oke, fokuskan dia ya. Orang yang kamu fokuskan di sini. Iya. Ini sengaja aku banyakin ya. Nah, kita spill dulu untuk zodiaknya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada The Chariot, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada The Sun, ada Leo, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Five of Cups, ada Sagittarius, ada Four of Swords. Oke, kita susun aja langsung ya. Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke. Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika ataupun zodiak kamu ya, tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu.
Oke, baik. Nah, teman-temanku, di sini ada Deceriat. Sepertinya dia sudah paham kamu adalah yang terbaik begitu. Dan sepertinya dia sudah bisa menyadari kesalahan dia selama ini, dan dia mencoba untuk bergerak menuju ke kamu. Dia mencoba untuk mengendalikan emosinya gitu ya, mengendalikan keinginannya gitu ya. Padahal dia tahu dia salah, tapi dia berusaha untuk menahan rasa itu ke kamu karena dia mungkin paham kalau kamu itu mungkin tidak akan berikan kesempatan kedua kepada dia karena kesalahan dia yang begitu besar. Namun dia berusaha, masih tetap berusaha. Dia berusaha stalking kamu juga di sini. Dia berusaha untuk mencari tahu tentang kamu juga di sini. Karena saat dia sudah tidak bahagia lagi, dia mencari ketenangan. Ketenangan itu dia dapatkan dari kamu, ya. Itu yang aku rasakan dari energi dia di sini. Dia ceria, dia akan bergerak menuju ke kamu, dia akan perjuangan kamu lagi di sini. Makanya di sini ada waktu yang benar-benar kayak, wah, aku menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengan kamu, untuk mengatakan semua ke kamu, atau dia ingin meminta maaf ya, atau dia memang benar-benar kayak kita itu sebenarnya belum selesai gitu. Makanya aku datang lagi ke kamu gitu ya. Makanya mungkin dia merasa kayak kita tuh masih ada keterikatan. Itu yang dia rasakan. Kepedean aja ya dia ya. Dia nggak tahu salahnya, dia pura-pura nggak bersalah ya. Begitu. Nah, ini aku juga melihat ada SWOT. King of SWOT, dia kepikiran. Dia seseorang yang berpikir benar-benar kayak, wah, aku harus nih menemui kamu. Aku harus, kenapa ya? Pemikiran dia itu kayak ke kamu terus. Padahal mungkin dia punya pasangan. Nggak tahu nih, nggak ada ketenangan mungkin di dalam dirinya dia gitu ya. Nah, di sini ada The Sun. Dia berharap ada sebuah kesempatan. Dia berharap ya, dia begitu sangat merindukan kamu ya sebenarnya di sini ya. Dia di sini juga merasa kesepian. Dia merasa kayak, kok nggak ada ya orang-orang yang kayak peduliin aku saat ini. Aku merasa sepi, aku merasa sendiri gitu ya. Walaupun mungkin aku punya pasangan, ya pasangan aku nggak peduli sama aku, pasangan aku mungkin cuek sama aku gitu ya. Makanya mungkin dia merasa menyesal sudah meninggalkan kamu ya. Tapi ada juga sih beberapa dari dia berusaha untuk menahan rasa itu karena dia tahu nggak mungkin untuk kembali ke kamu karena kesalahan dia yang mungkin begitu besar ya. Nah, di sini ada Three of Swords. Keadaan dia begitu sakit, keadaan dia begitu menderita. Seakan-akan pedang itu ditusuk hatinya dia. Mungkin bisa saja saat dia melihat kamu sudah memiliki pasangan, mungkin dia melihat kamu sudah bahagia, makanya dia begitu menderita. Ada rasa kesal, ada rasa sesal juga ya, melihat kamu mungkin bahagia dengan pasangan kamu saat ini ya. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan, ya udah kamu abaikan aja dia, nggak perlu kamu mencari tahu tentang dia gitu ya. Intinya sih dia masih punya rasa keegoan juga. Nah, ini juga ada Five of Cup. Ini juga gambaran saat ini dia merasa kecewa. Dia merasa sangat kecewa sekali karena perbuatan pasangannya dia tadi gitu loh, yang membuat dia merasa kayak ya nggak tahu harus berbuat apa begitu. Jadinya di sini dia mencoba untuk berusaha mencari keseimbangan dalam hidupnya dia, dan dia tahu hanya kamulah yang bisa membawa perubahan pada diri dia ya. Ini dia. Ini juga ada Four of Swords. Kayaknya dia pasrah karena dia tahu kamu mungkin tidak akan menerima dia kembali gitu ya. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang mungkin ingin berikan kesempatan kedua kepada dia gitu ya, ada. Tapi mungkin kebanyakan di sini yang aku lihat sih kamu lebih tidak ingin untuk memberikan kesempatan, karena kalau sudah berakhir ya udah berakhir. Apalagi kesalahan dia mungkin yang begitu sangat besar ke kamu ya, sehingga mungkin kamu sudah memaafkan tapi nggak bisa untuk terima kembali gitu loh, karena ada rasa ada rasa trauma atau rasa apa ya yang membuat kamu tidak bisa untuk memberikan kesempatan kepada dia. Makanya dia di sini merasa kayak aku pasrah aja, aku surrender, aku benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain karena memang keputusan itu ada sama kamu. Walaupun dia sudah berjuang, walaupun dia sudah berusaha ya mencari keseimbangan, tapi ada juga beberapa dari dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja di mata kamu, padahal mungkin kehidupannya hancur karena ada keegoan dari diri dia gitu. Makanya dia berusaha untuk dia tidak, maksudnya itu ya mungkin dia merasa kayak
ah aku begini, aku begitu, aku nggak mau terlihat lemah di mata kamu, begitu ya. Itu yang mungkin yang dia pikirkan di sini. Oke, nah mungkin inilah yang cerita mantan kamu ya. Intinya ada keadaan dia yang benar-benar kayak terpuruk, tapi ada sebagian dari dia fokus kepada diri sendiri ya. Nah, semoga beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan reading ini, jika ada yang resonate, semoga kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Mungkin ada yang tidak bisa memaafkan, ya maafkanlah dia. Mungkin ada karma yang dijalani, bisa berkurang juga karmanya gitu ya. Biar hatinya, bebannya bisa berkurang. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.